Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Iqmal Abidi. Saat ini saya sedang berada di monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan, yang dimana ini merupakan salah satu monumen yang dibangun untuk memperingati jasa pahlawan yang mempertahankan Republik Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Ingin tahu kelanjutannya? Ikuti saya. Monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan dibangun pada tanggal 11 Maret 1972 oleh pemerintah Kota Makassar berdasarkan SK Pejabat Wali Kota Kepala Daerah Tingkat 2 Kota Madya Ujung Pandang. Monumen ini terletak di lingkungan yang asri dan tenang, jauh dari keramaian lalu lintas dengan daya tarik yang beragam. Konon, lokasi berdirinya monumen korban 40.000 jiwa dahulu kala menjadi tempat pasukan elit Belanda pimpinan Raymond Paul Pierre Pasterling membantai secara sadis rakyat dan para pejuang Makassar pada periode Desember 1946 hingga Januari 1947. Monumen ini memiliki sebuah pendopo yang menjadi tempat pelaksanaan aksi kejam oleh tentara Westerling. Pendopo ini berisi tulisan Monumen Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan. Di depan pendopo terdapat tiang bendera merah putih yang kokoh. Di sekitar pendopo awalnya terdapat lubang besar yang dulunya digunakan untuk mengubur para korban. Lubang tersebut sekarang sudah ditutup dan sengaja tidak diperlihatkan kembali sebagai simbol penguburan yang layak untuk kenangan pahit tersebut. Daya tarik utama monumen ini adalah patung laki-laki setinggi kurang lebih 4 meter. Patung veteran perang dalam kondisi disabilitas menjadi salah satu yang mencolok di kawasan monumen korban 40.000 jiwa. Sosoknya yang begitu memprihatinkan menjadi gambaran pejuang yang harus kehilangan anggota tubuhnya demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Patung ini menjadi pengingat akan kekejaman peristiwa yang pernah terjadi. Sebagian dari mereka beruntung karena berhasil selamat, sementara lainnya yang jumlahnya jauh lebih banyak harus meregang nyawa. Tepat di samping patung veteran yang disabilitas, terdapat banyak relief yang menggambarkan peristiwa pembantaian yang terjadi di Sulawesi Selatan 76 tahun silam. Mereka dikumpulkan di ruang terbuka lalu dieksekusi langsung oleh tentara Belanda. Lift tersebut terukir pada salah satu sisi bangunan berbentuk keranda jenazah. Tampak pula di sisi bawah relief 6 patung berpakaian tentara tengah memikul keranda. Ada relief mayat bergelimpangan, ibu-ibu menggendong anak, pria dan wanita yang memegang senjata, remaja dengan kerbaunya, burung garuda, perahu pinisi, dan lain-lain. Saat ini kita sedang bersama salah satu masyarakat yang ada di sekitar monumen ini. Baik Pak, bisa perkenalkan nama dulu Pak? Nama saya Basri Denaja, lahir di Makassar, lahir di Jalan Korban 40.000.
Oh, jadi Nah, Bapak lagi lahir di sini, Pak? Iya, saya Iya, lahir Pak. di sini. Baik, Pak. Bisa dijelaskan bagaimana proses atau sejarah terciptanya monumen ini, Pak? Sejarah terciptanya monumen ini yaitu pembantaian yang dilakukan oleh Westerlin dari negara Belanda, dan kemudian eh, pembantaian itu tidak di satu titik di Makassar. Itu Oh, jadi ada beberapa titik ya, Pak? ada beberapa titik, termasuk di Maro sampai ke Mandar. Itu, Bu, yang saya tahu dari nenek saya ke nenek saya begitu. Iya. Oh iya, Pak. Jadi ini 40.000 ini berarti banyak, Pak. Kalau dilihat banyak kalau 40.000. Jadi ini 40.000 yang monumen ini memang dari Makassar atau selebihnya itu dari beberapa daerah lain, Pak? Ya, saya tahu saya dari penyampaian orang tua saya bahwasanya di Makassar itu di bunganya termasuk Maros sampai turun ke Mandar, daerah Mandar itu pembantaian dilakukan oleh Westerlin. Jadi bukan cuma berfokus di Makassar saja. Nah, gitu. Apa yang melatar belakangi kenapa pembantaian ini dilakukan oleh sekutu Belanda, Pak, kira-kira? Yang melatar belakangi karena ingin menguasai daerah Makassar. Oh iya. Iya, khususnya di Sulawesi Selatan. Makanya kalau saya tidak salah mungkin ada kaitannya dengan kayak Kahar Musakar, pemberontakan, iya, masuk bergerilya ke hutan-hutan. Oh, jadi apa yang dicari sebenarnya dari para penjajah itu? Yang dicari ingin menguasai seperti hasil bumi yang ada di Makassar. Oh iya. Iya. Yang Jadi setahu memang saya. ini 40.000 orang ini termasuk orang yang memberontak ya, Pak? Karena jadi dibunuh atau bagaimana? Itu tidak memberontak, cuma kalau tidak mau mengikut, ya mungkin tidak mau mengikut ke Westerlin, ya mungkin begitu nasibnya. Oh, Iya. Jadi lebih kepada pengikut. Apakah faktor agama juga termasuk, Pak? Faktor agama saya kurang mengerti faktor ya, termasuk juga ya faktor agama itu. Tapi yang jelasnya Belanda itu ingin menguasai termasuk Makassar. Iya. Jadi kalau saya melihat kondisi apa yang ada di sini, Pak, mungkin ada beberapa hal yang harus dibenahi, Pak, termasuk orang-orang atau pemuda saat ini, Pak, karena kalau saya lihat orang-orang sudah melupakan sejarah yang seperti ini. Betul. Jadi kira-kira apa pesan Bapak mengenai pemuda untuk saat ini, Pak? Jadi saya pikir untuk pemuda ke depannya, bagi pemuda yang mau bersifat patriotis harus menghargai dan mengingat jasa pahlawannya, termasuk ya sekarang ini tidak mungkin juga orang bisa merdeka kalau tanpa jasa-jasa pahlawan yang terdahulu. Itu saya sangat prihatin karena masyarakat sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang tidak mau belajar masalah sejarah. Nah, Sangat itu minim saya sekali, Pak. sangat minim. Dan saya nggak tahu apa faktornya sehingga tidak mau belajar masalah sejarah. Iya. Satu lagi yang saya perlu diketahui itu bahwasanya negara Republik Indonesia itu sudah melaporkan ke PBB kalau saya nggak salah itu masalah pelanggaran HAM. Iya. Iya. Karena biarpun bagaimana Westerlin mengatakan tidak sampai 4.000 jiwa yang dibantai, tapi biarpun sampai 40.000 jiwa yang namanya pelanggaran HAM tetap diusut. Iya. Nah itu yang saya dapat informasi dari negara Republik Indonesia. Oh, jadi ini pelanggaran HAM yang dilakukan Westerling ini sudah termasuk pada dalam Undang-Undang Dasar ya, Pak? Iya, benar. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk bisa kami wawancarai. Iya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan salah satu penduduk yang ada di sekitar monumen ini. Semoga apa yang tadi kita bahas dapat menjadikan bahan refleksi, bahan pembelajaran bagi kita bersama. Karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan monumen budaya ini, siapa lagi? Terima kasih, saya Iqmal Abiding. Sampai jumpa di episode berikutnya.